Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Radila, NPM 200820100027 dari kelas Paralel A Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Resource Allocation Graph. Akan ada 4 poin yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama yaitu penjelasan Resource Allocation Graph. Yang kedua yaitu himpunan edge, ada achievement edge dan request edge. Kemudian yang ketiga ada notasi-notasi yang digunakan pada Resource Allocation Graph. Yang terakhir yaitu studi kasus Resource Allocation Graph. Penjelasan Resource Allocation Graph. Heat law dapat digambarkan lebih presisi dengan menggunakan graf berarah yang disebut dengan Resource Allocation Graph. Resource Allocation Graph merupakan sebuah cara visual atau matematika untuk menentukan terdapat deadlock atau kemungkinan terjadinya deadlock pada suatu proses. Graf terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan vertex atau titik V dan himpunan X atau titik E. Himpunan titik V atau vertex dibagi menjadi dua tipe, yaitu himpunan proses pada sistem V, P1, P2, P3 sampai tak terhingga, yang dinotasikan dengan bentuk lingkaran. Kemudian yang kedua yaitu himpunan resource pada sistem yaitu R, bisa berupa R1, R2, R3, dan seterusnya. Dinotasikan dengan bentuk persegi, dan di dalamnya terdapat titik yang merupakan anggota dari resource. Kemudian ada himpunan edge. Edge terdiri dari dua, yaitu achievement edge dan juga request edge. Pertama, garis terarah dari resource tipe RI ke proses PI dinotasikan dengan RI ke PI, artinya anggota dari resource tipe RI dialokasikan ke proses PI. Garis berarah RI menuju PI disebut sebagai assignment edge. Kemudian yang kedua, garis terarah dari proses PI ke resource tipe RI dinotasikan dengan PI ke RI, artinya proses PI meminta anggota dari resource tipe RI dan saat ini sedang menunggu resource tersebut. Garis berarah PI ke RI disebut sebagai request edge. Kemudian notasi resource allocation graph. Yang pertama ada bentuk lingkaran, yaitu merupakan notasi dari proses. Gambar kedua merupakan notasi dari resource tipe dengan anggota-anggotanya. Di sini saya mengambil contoh 4 anggota. Kemudian pada gambar yang ketiga merupakan gambar PI meminta anggota dari RI atau proses I meminta anggota dari resource I. Kemudian pada gambar yang keempat, proses I membawa satu anggota dari resource I. Kemudian studi kasus yang pertama, Resource Allocation Graph dengan deadlock. Di sini diketahui ada himpunan P, R, dan E. P merupakan proses. Di sini ada 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. Kemudian yang kedua ada R, resource. Di sini ada 4 resource, yaitu R1, R2, R3, dan R4. Kemudian ada E, edge. P1 ke R1. Di sini proses P1 meminta sumber daya ke resource 1. Kemudian P2 ke R3. Di sini proses 2 meminta sumber daya ke R3. Kemudian ada R1 ke P2. Di sini resource 1 mengalokasikan sumber dayanya ke proses P2. Kemudian ada R2 menuju proses 2. Di sini resource 2 mengalokasikan sumber dayanya ke proses 2. Kemudian ada R2 ke P1. Di sini resource 2 mengalokasikan sumber dayanya ke P1. Kemudian di sini ada R3 ke P3. Yang artinya resource 3 mengalokasikan sumber dayanya ke proses 3. Dan ada P3 ke R2, yaitu proses 3 meminta sumber daya dari resource 2. Di sini anggota sumber dayanya dari resource tipe R1 ada 1 anggota. Kemudian dari resource tipe R2 terdapat 2 anggota. Kemudian resource 3 terdapat 1 anggota dan resource 4 terdiri dari 3 anggota. Meskipun resource 4 tidak terhubung pada gambar,
tapi termasuk dalam sistemnya itu karena termasuk dalam batch. Jadi siklus proses pada gambar yang atas yaitu proses P1 membawa satu anggota resource tipe R2 dan menunggu satu anggota resource tipe R1. Kemudian proses P2 membawa satu anggota R1 dan R2 dan menunggu satu anggota resource tipe R3. Kemudian proses P3 membawa satu anggota resource 3. Jadi mengingat definisi dari grafik resource allocation graph dapat ditunjukkan bahwa jika grafik tidak mengandung siklus seperti gambar di atas, maka tidak ada proses dalam sistem yang memenuhi deadlock. Jadi dapat kita lihat pada gambar yang di bawah. Untuk mengilustrasikan konsep gambar, mari kita lihat kembali pada resource allocation graph yang pada gambar di atas. Di situ kan tidak terjadi siklus, jadi tidak terjadi deadlock pada sistem. Misalnya, jika proses P3 meminta satu anggota dari resource tipe R2, karena tidak tersedia anggota dari resource tipe tersebut, request X P3 ke R2 ditambahkan ke graf seperti gambar di bawah. Kemudian pada kasus ini, jadi terdapat dua siklus pada sistem, yaitu yang pertama, P1 menuju R1 ke P2, kemudian ke R3, kemudian ke P3, kemudian ke resource 2, dan yang terakhir yaitu ke proses 1. Kemudian yang kedua yaitu dari proses 2 menuju resource 3 ke proses 3, dan ke resource 3, dan yang terakhir ke proses 2. Proses P1, P2, dan P3 terjadi deadlock. Proses P2 menunggu resource R3 yang dibawa oleh proses P. Proses P3 sebaliknya menunggu proses P1 atau P2 melepas resource dari R2. Dan kemudian proses P1 menunggu proses P2 melepas resource R1. Kemudian ada studi kedua yaitu resource allocation graph dengan cycle tanpa deadlock. Di sini diketahui himpunan P, R, dan E dapat 4 proses yaitu P1, P2, P3, dan P4. Kemudian ada 2 resource yaitu R1 dan R2, dan X-nya yaitu ada P1 ke resource 1, kemudian ke proses 3, kemudian ke resource 3, dan yang terakhir ke proses 1. Siklus proses tersebut dapat dilihat bahwa proses P4 kemungkinan melepas resource tipe R2. Resource tersebut kemudian dapat dialokasikan untuk P3 dan akan menghapus siklus dalam sistem dan sistem tidak akan terjadi deadlock. Sekian penjelasan dari saya mengenai resource allocation graph. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.